Hello pop people, hello, back with me Ado Binsaran and sama Yudhistira here in Popcast, sebuah podcast hasil kerja sama segala house studio dan juga suara kita. Halo. Jangan ketinggalan dong Frenato lagi pop aktif. Oh ya pop aktif, astagfirullahaladzim. Jangan sampai pop kalian pop people menjadi pop pasif. Oke, karena ini sudah lama pasti kalian merindukan sosok kami berdua ada di sebuah satu frame. Enggak sih, bohong. Dan kali ini karena kita sudah cukup lama hiatus ya Sam ya. Lama ya, bener. Iya. Baru keluar penjara ya. Rumah Cipinang sih kebetulan. Rumah Cipinang kan lu. Agak deket. Naik Jaklingko dikit. Up sekali. Aduh jangan dong. Jurang. Oke. Kali ini seperti biasa Popcast kita menghadirkan tamu-tamu spesial dan bintang-bintang tamu spesial. Dan kali ini kita bersama Turbo Kids. Turbo Kids. Everybody clap. Masnya ntar mati semua. Tapi kalau ada yang mau Ada sound itu kan applause. Iya ada. Gitu sih. Biar kayak Xiaomi itu ya. Biar kayak podcast lain ada Iya. efeknya. Harusnya kita ada mixernya dong Mas Ipang. Iya. Yang kayak ada bisa pencet-pencetnya gitu loh. Kalian kasih headphone ya. Iya, biar kayak Biasanya Baseus tuh mereknya tuh. biar kayak close the door Close aja. aja. Oke, Turbo Kids, halo, apa kabar? Kabar baik. Wah, Ya, Turbo Kids ini sebenarnya adalah alter ego ya. Oh ya, alter ego. Alter ego alias sisi lain dari seorang Ichan Pane. Yes. kalian pasti sudah tahu Ichan Pane itu siapa kan? Betul. Kalau kalian sering menonton Metro TV pada 2007. Untuk Tukang copet. kalau kayaknya kalau berita metropolitan gak masuk situ Oh, sih. enggak. Chan, apa kabar Chan? Kabar baik. Wah. Samuel. Gimana Turbo Kids nih, boleh diceritakan sedikit gak nih? Langsung banget ya gue. Langsung Iya, dong, to the kan kita point tuh the banget point sih. anaknya. Poin banget ya. Biasanya kan Nggak bisa basa-basi nih, dulu ya nggak bisa. Deketin saya nggak bisa nih. Thank you guys, thank you for watching. Gak bisa kita kasih speed dulu dong. Turbo Kids ini kemarin baru ini rilis EP Yes. di bulan Agustus. Ya, Judulnya Transition. Iya. Nah itu dia tuh menarik tuh. baru kemarin berarti ini agak beberapa bulan yang lalu Iya. rilis EP. Mm-mm. Ini prosesnya EP-nya ini nih dari awal lo akhirnya kayak memutuskan, oke, kayaknya gue ingin mengeluarkan sisi lain dari diri gue sebagai Turbo Kids ini. Itu dari kapan sih? Nah sebenarnya kan kalau cerita itu harus ditarik lebih jauh betul. lagi. Iya ya, kita tarik Tarik nih. pembelajaran sejarah selalu ada. Wah kurang nih waktunya. Oh. Ya boleh di slide. Oke, jadi awalnya tuh kan aku tuh dari Medan. Oh iya. Iya. Dulu tuh ke Jakarta tuh berlima, Wah anjing. dalam banget. satu band gitu. Ngebayangin Dulu. visualnya kejam tuh. Bandnya namanya Pijar tuh. Oh Pijar. Iya. Oh lu Pijar. Oh iya, tadi udah diberi. Kira pernah sepanggung. Kita pernah sepanggung. Waktu itu Pijar ketemunya di Belawan ya. Di Belawan. di Pinggir laut iya, itulah. Di pinggir laut Gue itulah. kebayang Jadi mereka turun mereka kapal bawa kardus Indomie. Ini berhenti kita- dulu di Batam. Ini mimpi kita kawan. Kami iya penuh perjuangan lah seperti itu. Perjuangan ya. Terus. Jadi bersama Jadi Pijar itu tahun 2015. Mm-mm. Jadi kayak ke Medan yuk kita. Mm-mm. Ke Medan, ke Jakarta kita. lah. Par Jakarta. Iya, Par kita Jakarta. for good nih Jakarta. Ya udah, akhirnya sepakat semua berlima ke Jakarta tuh 2015 bulan September. Hmm. Udah, Terjadilah Pijar pada Terjadilah waktu itu Pijar. sempat jadi breakthrough juga ya di Iya, skena musik iya, Indonesia iya. ya. Jakarta lah pada waktu itu. Iya pada waktu itu. emang iya. Bener Iya, lah. Lo kan pernah bawain Boys Don't Cry lo. Wah, dulu sempet ya setiap ada gigs itu pokoknya ada lah yang berpijar gitu. Berpijar ya. Sampai tiba-tiba datang Pijar ke Jakarta dan mengubah peta permusikan di Indonesia gitu. Karena pada waktu itu jujur ya, maksudnya musisi dari Medan jarang banget di era itu ya maksudnya. Karena yang kita tahu ya Benji and the Cobra mungkin pada waktu itu. Hello Benji. Halo, Ya, halo Halo Benji. Benji. Kok Benji and the Cobra sih? Mela. Halo Benji ya kan? Iya, Tiba-tiba lu nongol juga pada waktu itu. Iya. Band baru muda lagi ya kan. iya. Kalau sekarang udah banyak ya. Kemarin juga kita band Medan ya. Siapa ya? Eleanor Whisper. Oh iya, Oh bener iya, juga. Eleanor Whisper. Lu Iya. absen lu waktu itu. Oh iya. Gua doang sendirian. Terus lagi Jadi itu 2015 tuh ke Jakarta, akhirnya kita ketemu label indie gitu. Akhirnya dia rilisin album pertama kita di tahun 2016. Judulnya Exposure. Tuh, Isinya exposure. 10 lagu. Nah setelah itu di 2017 kita
akhirnya merilis EP lagi di situ. Oh iya bener. Iya. Nah di 2017 itu merilis EP bersama produsernya Randi Danista dari Niji. Itu 2017. Akhirnya 2018 kita punya kesempatan untuk mengisi soundtrack sebuah film. Judulnya Antologi Rasa. Nah itu Betul. itu di tahun 2018. Akhirnya seiring berjalan waktu di tahun 2020 itu pandemi. Itu Pandemi mengubah semuanya. Gue dulu ekstrovert banget. Oh ya. Habis kena COVID jadi begini. Habis COVID jadi kayak kayaknya gue harus introvert. Gak apa-apa. Semua orang akan introvert pada waktunya. Oke. Coba dong, dikasih smooth dulu dong biar extrovertnya keluar lagi. Lalu. Jadi 2020 tuh kayak kita tuh kepisah tuh kan kita di lockdown ya. Nggak ketemu. Jadi di tahun 2020 itu padahal kayak ada beberapa event lah di bulan Mei, bulan-bulan akhir-akhir gitu kan. Udah deal tuh ya harga. Udah deal akhirnya. udah wah cuan nih gitu. Nah, iya kan lumayan. Udah ada waktunya. Iya. Terus akhirnya di cancel karena pandemi, semua jadi berubah lah gitu kan. Kita antar personil tuh nggak ketemu karena lockdown. Betul. Terus lama-lama kayak kan gue tuh kayak bisa bikin musik sendiri gitu kan. Di rumah kayak gitu lah ya. bikin. Terus nyoba nyanyi kayak enak juga ya. Paten juga suara awak Enak gitu. juga nih ya gitu. Enak juga nih ya Enak nyanyi juga ya, nih Kak, ya, nyanyi. gitu. Paten juga suara awak. Ada Paten juga bu suaranya bang. ada gitu. serak-seraknya nih. Iya. Wah, ngeri kali, Bang. Kok ada serak-seraknya dikit nih. Nah, sudah. Enak juga aku dengar suara kau ya gitu. Akhirnya coba nyanyi. Cok dulu Nyanyi tuh kita. Ya. Nyanyi akhirnya kayak semua sibuk sendiri-sendiri gitu. I see. Ya pandemi kan kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu lah. Kayak ya udah bikin dulu sendiri gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Oh, berarti Chan Turbo Kids ini memang lahir karena pandemi ya bisa Karena pandemi 2020. Tapi bandnya masih akhirnya. baik dong. Bandnya masih baik. Masih. Tadi dibantu juga sama drummer Oh iya, Pijar, ya. drummer Pijar ya. Memang pandemi ini menelurkan banyak selain side project juga band-band baru Dan sih. juga relationship baru. Oke, Iya. thank you. Kekasih baru juga ya. Iya betul. Putus pandemi, Pren. Oke. Bisalah kita bilang ini adalah anak pandemi ya. Iya. Si Turbo Kids ini ya. Yes. Kenapa memilih untuk bernama Turbo Kids? Nah, itu jadi menarik tuh. Turbo Kids itu sebenarnya awalnya tuh nama Instagram kan. Instagram gue tuh namanya Turbo Kids. Jadi inspirasinya tuh dari sebuah film. Apa nih? Ada film judulnya Turbo Kid, nggak ada Z-nya. Oh. Ditambah Z karena kita udah gede kan. Jadi kayak Z. Kids Gede. banyak. Kids Oh, gede. Gen Z ya? Gen Z. Kids gede. Z nggak, kalau Dragon Ball Z kan udah gede-gede gitu ya. Oh. Kids. Iya. Kalau referensinya Dragon Ball sih bukan Gen Z sih. Bukan. Arale lo, Arale. Jadi itu gara-gara film Turbo Kid. Jadi kayak wah seru juga. Jadi di Turbo Kid itu, jadi filmnya nggak yang film top tier gitu kan, yang B-movie lah ya. iya ceritanya dia tuh main karakter tapi yang kayak nggak superior gitu, Iya. butuh orang lain gitu, tolol gitu lah. Iya. Kayak gua gitu. nangkep. Mediocre heroes gitu ya. Mediocre heroes. Iya. Heroes. Iya suka lah sama karakter kayak gitu. Jadi kayak wah Turbo Kid aja. Turbo Kid. Akhirnya daripada susah-susah ya udah itu aja lah namanya gitu. Iya akhirnya. Sesimpel dan sesederhana itu ya. Gue suka nih. And then emang kayak oke, kita kalau ngomongin soal Pijar dan juga ngomongin soal Turbo Kids, ini kan seperti kayak kutub yang berbeda ya, Betul. Samuel ya. Karena pandemi itu tercurahkanlah akhirnya kayak ini sisi lain gue gitu. Apa gimana tuh? Apa janji itu sisi sebenarnya gue? Gimana tuh? Iya sebenarnya ini adalah ya gue. Jadi perbedaannya kalau di sini tuh gue nggak butuh konfirmasi dari yang lain gitu untuk membuat sebuah Make karya sense. gitu kayak wah ini gue seneng nih ini sini bisa ngasih apa aja di sini gini.
Beda kalau sama yang ini kan kita band gitu. Jadi Ya kebagi lah. Rembuk lah iya, ya. mufakat lah gitu kan. Mufakat. Mufakat. Tahun Cukup politik tua ya. Tahun politik. Agak-agak koperasi itu ya. 12% bentar lagi nih. Betul, baru kayak nyeletuk. Berarti ketika akhirnya bikin Turbo Kids gitu, akhirnya bukan membikin ya, mengeluarkan sisi dari sisi. Turbo Kids gitu. Emang langsung kayaknya gue mau rilis aja deh gitu. Nah iya tuh. Iya. Karena ada beberapa yang disimpan doang. Iya, kayak gue di garage band di rumah gitu, kayak ya udah jadi file aja, save Jadi file as aja. gitu. Jadi save apa nih, record hehe gitu. Apa yang memutuskan lo akhirnya oke gue rilis deh. Jadi kan balik ke awal sih. Jadi ke Jakarta itu kan buat main musik sebenarnya ya. Jadi kayak ya udahlah, rilis aja lah ini. Jadi tapi butuh waktu juga sih untuk mempertimbangkan ini gitu loh. Jadi kayak udah ada kayak beberapa track, 5 track gitu kan, kayak dengerin lagi. Rilis nggak ya gitu. Pasti ada sih gitunya kayak rilis nggak ya. Pada akhirnya kayak ya nanya-nanya lah sama teman-teman. Kayaknya temennya ngejebak juga sih, rilis aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lo, nggak apa-apa lo, udah keluarin aja. Ada kurang-kurang kalian lah. Bangga mamamu. Iya, bisa dengar nanti. Itu kalau di JCC banyak yang kayak gitu tuh. Ya udah kayak gitulah, akhirnya kayak dirilis. Ya udah. Dan pada saat itu kan untuk rilis itu mudah gitu, ada koneksi untuk itu. Jadi kayak ya udahlah, rilis aja lah gitu. Apakah berat nih. Sebagai musisi yang sudah pernah menjejakkan kakinya di industri ini, ketika dia bikin side project, menurut seorang Turbo Kid, apakah ini ada kisi-kisinya lah untuk sebuah produksi gitu, rilisnya gimana? Untuk produksi dan rilisnya. Jadi kalau dari awal itu baru kayak bisa doang itu loh. Bisa doang, nggak tahu apa-apa, kayak produksi doang itu, nggak tahu mixing, mastering, akhirnya rilis gitu kan. Tapi ya cukup bagus untuk pada masa itu gitu. Karena teknologi udah ada tuh ya. Iya, tapi memang belum detail gitu kan. Akhirnya ke album selanjutnya mulai ada perkembangan. I see. Ikut kursus mixing, mastering gitu-gitu. Iya. Jadi kayak bikin dalgona doang ya? Evaluasi gitu kan. Ini kurang ini nih. Jadi harus karena kan ya untuk nge-cut cost gitu kan. Jadi kayak betul, gitu. make sense sih kalau itu. Iya, untuk kayak strateginya karena udah ada ilmunya, udah paham lah gitu-gitunya, kayak penting tuh. Rilis sebelum 2 minggu sebelum hari H gitu. Siapin apa-apa. Press release gitu. Itu udah foto profile ngerti, ya. Tapi untuk hal seperti itu udah ngerti. Tapi untuk musiknya kan kita nggak pakai cheat ya. Jadi kayak bikin aja gitu. Turbo Kids ini menarik sekali ya. Maksudnya lo tadi ada di band di mana harus brainstorming bareng, bikin materi bareng. Akhirnya pandemi menghantam, lo jadi mengeluarkan sisi lain dari diri seorang Ican Pane. Dan akhirnya rilis dan berhasil merilis karya. Buat gue ini sesuatu yang amazing banget sih. Ketika lo menciptakan persona Turbo Kids, apa sih yang ada di kepala lo? Maksudnya kayak ini kan sebuah bisa dibilang alter ego, bisa dibilang kayak sebuah tokoh karakter baru dari seorang Ican Pane. Ada gak sih bayangan di kepala lo kayak David Bowie gitu menciptakan Ziggy Stardust, Thin White Duke gitu? Apakah ada pemikiran seperti itu juga atau memang ya udahlah apa adanya gue aja? Sekarang ada sih, tapi awal-awal dulu nggak ada gitu. Kayak ada tuh ya? Awal-awal tuh kayak cukup sulit ya, karena sebelumnya tuh kan main gitar ya. Betul. Beralih ke penyanyi itu kayak jadi apa ya? Aneh gitu ya? Iya, kayak gimana ya personanya gitu ya. Ya udah, album pertama itu kayak ya uji coba sih sebenarnya, uji coba persona gitu kan. Dengan ngebawa masih riff gitar yang masih kental gitu-gitu lah, karena basicnya gitaris gitu kan. Iya, jadi kayak masih ke bawah gitu. Nah, selanjutnya kayak mulai mikirin, ini kayak seru juga sih jadi karakter yang berbeda gitu. Di album yang terakhir, EP yang terakhir Transition ini udah mulai kepikiran nih kayak, ini di sini gue jadi penyanyi nih di sini. Jadi penyanyi yang biasa-biasa aja nih di sini. Anjing, nggak biasa-biasa, friend, bagus suara lo. Nggak apa-apa loh. Kayak tadi Turbo Kids karakter mediocre hero. Iya dong. Konsep ya. Kita kan bisa menjadi hero walaupun kita mediocre. Bener. Betul. Sometimes heroes don't wear cap. Yes. Lanjut. Ya, jadi kayak di EP terakhir tuh mencerminkan itu kan, kayak gue udah mulai
mengubah karakter di situ gitu. Nah, kayak si David Bowie mikirin Ziggy Stardust itu hal-hal kayak gitu mulai kepikiran sih. Wah, gua harus selanjutnya harus bikin karya yang personanya seperti itulah ya. yang ya gitu. Terkonsep. Mengeluarkan persona Turbo Kids Dan lainnya. ini kalau kita bisa denger dari single Perfection ya. Ya kan, dimana lu di single Perfection salah satu lagu yang gue dengerin ya, tajem nih, ya kan. Itu banyak eksplorasi suara ya di situ kalau misalnya kita denger. Maksudnya kan kalau di EP yang pertama itu yang ada lagu Angsa, ya kan sih? Itu pertama kan ya? Itu album pertama. Pertama Angsa itu gue dengerin juga, video klipnya juga muah banget. Chef Kiss gitu. Thank you. Gue gak amat tamu doang begitu, semuanya gue dengerin. Nah tapi ketika lagu Perfection ini keluar, di situ kayaknya kolaborasi lumayan banyak ya maksudnya. Nah dia boleh diceritakan gak maksudnya Perfection ini cerita tentang apa dan pengerjaannya seperti apa gitu? Di EP Transition sih khususnya. Jadi kayak EP Transition ini dibuatnya setelah yang tadi kursus mixing mastering. Oh gitu. Jadi kayak di situ ketemu teman-teman rame gitu kan. Pantas beda banget ya. Jadi kayak wah akhirnya dibantuin sama salah satu teman di situ. Nah dibantuin untuk produksi. Oke, iya. Dan lu berarti banyak kolaborasi juga ya dengan teman-teman baru lu, bisa dibilang kayak gitu ya? Iya. Ya, akhirnya melahirkan Transition ini. Transition. Apakah ini memang sebuah statement dari seorang Ican Pane? Dari EP pertama, judulnya apa ya? Gue lupa lagi. Oranye. Nah itu dia, itu gue ingetnya Ampli tuh. Kok Ampli? Ada Ampli Bandung Oranye. Nah, dari Oranye dengan yang colornya seperti itu, warnanya seperti itu, tiba-tiba lu muncul dengan Transition, lebih dandy, lebih statement nih, ya kan, black and white, warna-warna dasar gitu kan, dan musiknya juga beda banget. Boleh diceritakan nggak maksud gue seorang Ican Pane, seorang Turbo Kids gitu di album Transition ini, apakah ini adalah sebuah statement kalau this is the new me? Iya sih sebenarnya yang kayak tadi diceritakan kan. Di Transition ini mulai kepikiran kayak ini karakter yang berbeda dari yang ini gitu loh. Jadi kayak semuanya harus dibikin solid gitu loh. Jadi kayak dari karya, dari lirik juga ya belajar lah, kita mengevaluasi gitu kan. Mungkin selanjutnya bakal pakai lirik yang lebih puitis mungkin gitu ya. Make sense. Ya gitu-gitu. Soalnya kalau gue baca gue dengerin liriknya agak beda nih. Kalau di Oranye masih bercanda-bercanda masih ada nih. Iya kan? Kalau di Transition, ini nih. Soalnya kalau kita lihat ya di EP Transition ini pun judulnya pun juga serius sekali loh. Betul. Ada Perfection. Ada Imagination. Ada Jovial. Ada Ambition. Oh my god. Apakah ini adalah trio ambisi? Baru gue pengen ngomong anjing, belakangnya trio gak tuh? Satu kali. Dan juga ada Required. Buat gue yang di kuping gue ya, setiap lagu itu harus punya daya ganggu. Dan menurutnya daya ganggu itu adalah yang bikin nyantol di kuping kan. Nah ini Turbo Kids tuh ada beberapa yang punya daya ganggu, jadi kayak nyantol. Gue nyantol di kuping. Perfection. Nyantol banyak kayak ada. Tuh gue nyantol. Jadi beberapa ada yang kayak nyantol gitu. Ya. Menarik loh ini. Iya. Menarik ini kita gak jadi nanya, malah kita ngobrol berdua. juga. Oke, berarti kita tanya aja. Berapa lama sih pengerjaan Transition ini? Transition ini setahun kali ya. Anjing. Jadi Perfection itu dari tahun 2023 bulan 5 gitu udah jadi sebenarnya mentahnya. Oh, mentahnya udah jadi. Guide-guide-nya udah jadi lah. Iya, tapi kayak butuh kan belum bisa rilis karena masih ada kekurangan gitu kan. Jadi butuh belajar dulu. Terus di awal tahun kemarin kayak sempet kursus vokal gitu-gitu kayak wah gila ya. Oh, di mana tuh? Sama Indra Aziz enggak? Indra. Ya maaf tuh. Kursus di mana kali friend. Terus kursus di salah satu instansi gitu kayak. Instansi. Kirain sama Nyaubit gue. Iya, jadi kayak mengevaluasi kan kayak wah. Jadi di Transition itu kayak ada penyesuaian chord. Jadi musik itu harus ngikutin suara gitu-gitu lah. Ini menarik loh karena banyak musisi yang dengan label ini atas nama seni. Ini indie gitu, bodo amat gitu. Iya. Tapi lo sendiri mendalami itu secara serius ya, maksudnya ini pertanyaan bodoh aja ya. Sebenarnya perlu gak sih gitu?
Iya. Maksudnya Eh, apa yang lu rasakan setelah lu mendapatkan ilmu-ilmu baru ini gitu? Sebenarnya rasa nyaman itu sih. Yang penting itu Oh. nyamannya itu kan. Kalau kita nyaman ngebawainnya, ya udah itu udah tuntas sih menurut gua. Selanjutnya terserah gitu. Gue demen nih diplomatis. Ini Berangkat dari keresahan. menurut gue sebagai musisi kan ada yang nambah skill tuh perlu ya gitu kan, dan explore lainnya ya. Ini kan Iya. sebagai kayak ini kan transisi juga kan. Oh iya benar Masuk. transisi. Masuk, Iya gitu. perlu sih. Kayak Hehe. by the way, fun fact adalah Rich Brian. Maksud gue Rich Brian yang sudah Miklo. udah dong. Rich Brian yang sudah mendunia ini. Lu ya. kursus di LIA ya kalau nggak salah kemarin? Enggak, Oh enggak. Bahasa Inggris. dia kan album pertama kalau nggak salah apa, terus kayak album Sailor, dia Sailor, itu ya. les nyanyi. Oh. Dia les nyanyi. Dan menurut gue itu maksud gue Works adalah banget sebagai musisi dan Iya, juga dan itu produksinya ada jadi lebih bagus sih. evolve-nya gitu loh I sebagai gitu. see, Ini kan iya. juga kan Turbo Kids tadi Bener. juga menjadi mediocre hero menjadi Mediocre mediocre hero. Hero. Jadi hero-nya 2 kali sekarang. Iya. Dan jangan lupa belanja di Hero Swalayan. Nggak main Nggak loh. main. Kalau di Medan itu namanya Brastagi. Brastagi. Champagne lo dia. Champagne. Menjua-jua aman banta kerina. Oh bukan, orang Jakarta. Oh. Pernah ke Medan aja. Oh samosirnya. Oh iya, aku orang Samosir lah. Terlalu Batak nanti. Iya. Oke, berarti ini kurang lebih 1 tahun Mm-mm. untuk merilis album Pengerjaan. EP Transition. Ya. Apakah ini akan berkelanjutan? Lo Nah, akan merilis full apalagi nih? album? Atau mungkin MV mungkin. Ada. Jadi sebenarnya ceritanya kayak gini, cerita lengkapnya tuh Menarik nih. dari Rokok mana rokok? Rokok. Ini apa namanya? Cerita. Tur nih mikrofon lo. Cok dulu mana rokok kita nih? Mana dulu kita ini? Iya, Jadi iya. ceritanya kayak gini. Nah, cemana? Iya. Kayak gini lah. Oh. Jadi pas proses album Transition ini nggak kepikiran awalnya untuk bikin EP. Iya. Awalnya pengen bikin album, Mm-mm. full album. Hmm. Bikin lagu Hmm. kayak ada kayak 12 gitu lah. Anjing. 12 lagu. Wow. Di 12 lagu itu ada 5 yang berbahasa Inggris. Oh, oke. Dan 7 lagunya bahasa Indonesia. Hmm. Nah itu kayak kalau dirilis satu album aneh sih nih. Mm-mm. Kayak bahasa Inggrisnya 5 separuh-separuh gitu Iya, kan. benar, Jadi kayak benar. ya udah dipecah aja dah. Hmm. Nah yang 5 lagu bahasa Inggris itu rilis lah Jadi jadi transition. Transition. Takutnya kalau nanti full album bahasa Indonesia bahasa Inggris takutnya agak terlalu Jakarta kak. Iya. Iya kan dari Medan ya. Udah nggak ada beda-bedanya kamu pun. Awak dari Medan. Oh, ya? Iya, anak orang Medan Medan ini. loh. Ayo kita nyanyi Medan, anak Medan yuk. Anak Medan. Oh, pergilah ke pajak sana dulu, ya kan? Banyak sekarang ya. Gue silang-lang Berarti kan istilahnya nih kita Turbo Kids sudah punya tabungan 7 lagu nih berbahasa Indonesia. Apakah nanti LP Iya, albumnya nih bakal berbahasa Indonesia atau ini tabungan ini akan dikulik lagi? bakal dikulik lagi sih. Iya tentu. Jadi kayak kemarin beberapa minggu lalu tuh kayak ketemu teman Mhm. yang diskusi buat bantuin. Nah yaudah hasil diskusinya kayak bakal dikulik lagi gitu Wow. 7 lagunya gitu. Berarti akan nambah nih ya. Dari Nah. 7 menjadi berapa kita gak tahu nih. Iya. Pokoknya untuk nantinya jadi full album sih. Iya. I see. Full album dan 2 disc kayaknya. 2 disc, 24 ada bonus Double. video juga. video. Video karaoke juga ada. BTW. Video karaoke. Orang Medan. Wih, orang Video Medan nih. karaoke. Video karaoke. Ya kan Video pecah suara karaoke 135 lah. loh Iya. kita. Domisol. Setidaknya nanti di New Hunter Cawang Ya. udah ada lah ya lagu itu ya. Ada. Iya, nanti. udah ada lah. Pak Batak Nauli. Bayan dulu. Bonus tracknya lagu bahasa Batak sih. nanti. Bayan dulu lagu Turbo Kids sih gitu kan. Ada tuduh gak tuduh? Tuduh apa tuh? Buat durian. Nah, Oke, ini berarti gue bisa menyimpulkan sesuatu karena dari Silakan. Turbo Kids ini dengan EP-nya yang Transition. Karena buat kayak mungkin ya sebagai Turbo Kids, Asian Pan ya sebagai Turbo Kids, Transition ini adalah proses terus ya. Ya transisi Iya terus, sih. transisi untuk being better as a musician, as a Turbo Kid gitu. As a mediocre hero. iya itu gue suka sih. Mediocre Hero. I love it. Video klip dong. Video Ada gak klip nih? ya? Yang kedepannya mau dikerjakan Ada mungkin. nggak? Nah, nanti di bulan Desember ada satu single. Dan ini gak ada hubungannya sama album nanti. Single itu Masya tapi gak Allah. ada kaitannya dengan si EP ini. Nggak ada. Serius loh. Wih keren. Ini single, just single. Just a single. Produktif doi.
Gila Ih, ini nih. Keren loh. Makanya jangan pakai narkoba. Iya dong. Oke. Pesan-pesan positif. Iya. Mendingan berkarya, seperti Ican Pane dan Turbo Kids ya kan. Kalian mau Turbo Kids bukan iya. dan Turbo Kids. Oh iya, goblok kayak dua orang ya. Ican Pane dan Ican Pane. Ntar nonton dikira lu Turbo Kids. Iya, bener juga Ini lo. Ican Pane. Oke, kalau kita tarik lagi adalah sebagai gitaris Pijar, kemudian menjadi Turbo Kids, berarti ada 2 persona yang berbeda. Apakah ada persona juga dari gaya berpakaian? Nah iya itu menarik sih. Karena menurut gue Mental banget. sebagai Lo kan fashion stylist lo. Mampus gue sebutkan jabatan lo. sebagai maksudnya ini kan pasti persona baru lagi ya. Nih Turbo Kids ini pasti ada dong. Apa sih yang sebenarnya yang lo kulik nih sebagai kayak Turbo Kids kayak gue mau kayak gini deh gitu. Fashion Warna-warni influence ini, lo pengennya gitu. warna-warni ini gitu. Ada gak sih? Itu juga dikulik sih. Jadi kita harus Anjir, membuat serius lo. perbedaan sama si Pijar kemarin kan. Kuliknya nggak sedetail itu, tapi cukup untuk berbeda aja gitu Iya. dari sebelumnya. Itu aja sih secara general gitu. Untuk warna yang kuning atau apa enggak sih. Tapi sekarang tuh lagi suka kayak hitam, putih yang basic-basic aja. basic color ya. Karena kalau misalnya sebagai musisi punya 2, maksudnya punya proyekan pun juga banyak Iya kan yang banyak kayak sih yang akhirnya mengganti fashionnya. iya mengganti style ya, atau Style. ada yang menggantinya jadi orang kecele. Iya. Lo Oh lagi iya, bener. main jadi siapa nih? Iya benar. Ya kan? Kalau Iya, gue tiap benar, ganti baju pasti orang bang ini bang HP saya bang udah bang jangan bang. Begal ya. Hipnotis ya? Gue pernah digituin coy. Oke, berarti ini adalah kita di sini dari tadi kita ngobrol-ngobrol soal transisinya Turbo Kids ya, Yoi. yang sangat panjang itu dari Pelabuhan Belawan sampai Tanjung Priok, Sampai Tanjung Priok. Turun bokar dus Naik GT. naik gete gitu kan. Gitu. Mana Monas kan. Oke, berarti what's next Turbo Nah, Kids? What's next? Next itu kan Single. rilis Selain single single Desember. Lagi nyiapin untuk album juga. Ada Dan gigs. gigs Sabtu tanggal 30 Ah serius lo di mana? di ada studio Relic di Oh Lubuk di Bulus. Relic kemarin gue bermanggung di situ. Oh iya. Acara siapa cuy? Ya. Adalah itu. Ya itulah Skena. pokoknya. ada. Skena. Penggiat skena. Ya, Pegiat skena. asik. Nah, untuk kalau nanti manggung juga pasti ke depannya juga akan ada manggung-manggung lainnya ya pasti ya. Insya Allah. Kita doakan saja ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau mencari di manakah Turbo Kids berada di sosial media, boleh Di disampaikan myspace.com/turbokids. Facebook. Live connector. Instagram ada di @turbokids_. Pakai Z ya? Iya, turbokids Z-nya 1 _ Di Twitter ada turbokids Z-nya 3. Di Twitter ada. Di YouTube ada turbokids. Kalian bisa subscribe. Di Spotify juga ada di DSP lain gitu namanya Turbo Kids. Kalian bisa nge-follow untuk mengetahui update-update semuanya ya. Jangan lupa kalau ada pertandingan bola DM aja. Tanya skor. Gue udah bingung. Mau kemana lo? Dan untuk lagunya tidak ada di Staffa Band. Nggak ada Nggak. staff. Atau MP3B nggak ada. Dan tolonglah Nggak ada forcer. ya, tolonglah streaming di streaming yang official ya. Yo, Itu masuk ke untuk mendukung musisi-musisi. betul. Mendukung musisi-musisi untuk terus berkarya. Dan untuk para pemegang kebijakan skena ini udah ada Turbo Kids nih, ya kan. Yes. Kalau kalian belum dengerin lagunya cepat-cepatlah bertobat. Betul. Ya. Urusannya ya. Tapi lagu ini oke masalahnya. Tapi Turbo Kids ini dia sering loh berkolaborasi dengan musisi-musisi handal lainnya. Oh jelas. Ada mana nih? Yang ini ada Fadila ya dari Coltrane's. Oh. Iya, itu keren teman sih. gue. Iya, Iya, Halo, dia loh orang Fadila. Bekasi. Bekasi. Iya orang Bekasi. Iya deh si Kribo itu. Halo Ya, suka Fadila. banget. Hai Fadila, shout out. Shout Pasti dia out. hai dok gitu. Shut up gitu. Kan nggak live bang. Oh iya benar juga. Sudah ada Turbo Kids. Yes, di sini. Kalau kacang turbo udah nggak ada. Lo inget gak lu kacang turbo? Stripe One. Yoi. Yes. Oke, berarti Turbo Kids akan melalang buana. Kalau kalian mau nonton Betul. mereka penasaran, ada di YouTube-nya Pop Aktif tadi ya. Ya, lo juga bisa nanti cek di Instagramnya Turbo Kids dari turbokids_, Turbo Kids Jangan lupa di ZZZ follow. di Karena Twitter. kita punya target Di X 250 maksudnya. followers ya malam ini. Oke.
Yuk. Ya untuk live TikTok nanti juga ada ya kalau nggak salah. Iya. Dan juga live di TikTok Shop. Iya, Nah. oke. Kak, etalase 3 berapa Kak? Etalase 3 lihat di Spotify Turbo Kids. Iya. Iya. Nggak jual Xiaomi Iya, gitu. judulnya Perfection. Itu Perfection. nomor 1, etalase 1 ya. Etalase 1. Bagus gak gue? Bagus. Ada yang nanya, Cocok ada live yang nanya, TikTok. langsung etalase 1, langsung di check out aja Kak, langsung di check out. Perfection. Pokoknya perfect lah gitu. Ya, Oke. Ican Paneh, terima kasih banyak. Terima kasih Terima Turbo kasih Kids. Terima podcast kasih. ya. Podcast. Podcast, Oke, terima kasih. terima It's kasih. an honor lo Iya. bisa ketemu kalian. Iya, Dan kita terima akan kasih. menutupnya dengan menyanyikan lagu Anak Medan. Yuk kita mulai langsung. Anak Medan. Oke, people, thank you so much udah nonton podcast edisi kali ini bersama Turbo Kids. Yes. Terima kasih juga untuk Sagala House Studio dan juga Sora kita. Lo jangan lupa untuk subscribe Pop Aktif. bener Di juga. follow Instagramnya popaktif.id. Iya, dan juga follow, nggak web. usah follow gue. Dan website-nya juga ada popaktif.id. Kalian bisa Yes. mendapatkan berita-berita terkini terkait politik, metropolitan, dan juga berita-berita korupsi Lifestyle, lainnya. nightlife, fashion, perfume, Dadah. and everything. Bye-bye, I'm Edo Binsaran and Samuel Indistira sign out. sign out.